Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini jaa panjangnya 4 sampai 5. Boleh 4, boleh 5. Dalam keadaan dia wasal. Dalam keadaan dia waqaf maka menjadi 6. Itu mad wajib muttasil. Wajib muttasil, saya ulangi lagi, apabila dalam keadaan wasal dia dibaca 4 sampai 5 harokat panjangnya, tapi dalam keadaan waqaf dia akan menjadi 6 harokat maksimal. Halaman 90, silakan dibuka bukunya masing-masing. Saya akan terangkan kepada antum semua. Kalau sekiranya antum belum bisa menangkap apa yang di buku, silakan nanti ditanyakan, akan saya jawab dengan sedetil-detilnya. 90. Mad far'i. Mad far'i adalah kebalikan dari mad asli. Mad adalah suara yang dipanjangkan, ya. A, I, U, itu mad. Yaitu mad yang dipengaruhi oleh huruf hamzah atau huruf sukun. Jadi dipengaruhi dengan huruf hamzah dan huruf sukun. Ukuran panjang mad far'i adalah 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, dan 6 harokat. Mad far'i dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama mad yang bertemu huruf hamzah, kedua mad yang bertemu huruf sukun asli, sukunnya asli, 3 mad yang bertemu huruf sukun karena waqaf. Jadi sukunnya bukan asli, tapi sukunnya kita dapatkan dia karena dia berwaqaf, berhenti. Contoh, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, karena berwaqaf dia, ya, sukunnya karena berwaqaf, bukan sukun asli itu. Kemudian yang pertama, mad far'i yang bertemu huruf hamzah dibagi 3. Mad far'i yang bertemu huruf hamzah dibagi 3. 1. Mad wajib muttasil. Ana kasih skema saja supaya lebih mudah. Mad far'i yang bertemu apa yang pertama tadi? Coba dibaca. Hamzah. Mad far'i yang bertemu dibagi menjadi 3. Wajib muttasil.
Kemudian mad jaiz munfasil. Kemudian mad sila tawilah. Kemudian kita akan membahas yang ini dulu, yang pertama, yang satu, ini yang dua, ini yang tiga. Kita bahas dulu mad wajib muttasil. Silakan dong, baca dong, supaya paham, supaya mudah memahaminya. Dibaca coba. Apa definisi mad wajib muttasil? Yaitu mad yang bertemu hamzah dalam kata yang sama. Mad ini dibaca 4 atau 5 harokat ketika wasol, dan dibaca 4, 5 atau 6 harokat ketika wakof. Ya. Contohnya. Contoh, iza jaa nasrullah. Terus Man ya'mal ya'mal su'an lagi wajil abil bin nabi waji'a bin nabiyin. Ya, cukup. Waji'a bin nabiyin. Baik, yang pertama, perhatikan bukunya masing-masing, bapak-bapak, yaitu mad wajib muttasil, mad yang bertemu dengan hamzah dalam kata yang sama. Saya ulangi, mad yang bertemu dengan hamzah dalam kata yang sama. Apa itu mad? Kemarin apa? Kita sudah bilang, kita sudah pelajari. Mad ada 3. Apa? Wawu mati jatuh setelah huruf berharokat dhammah. Ya mati jatuh setelah huruf berharokat alif jatuh setelah huruf berharokat fathah. Itulah mad. Ya alif, wawu dhamma, ya kasra, alif fathah. Inilah mad. Plus bertemu dengan hamzah dalam kata yang sama. Ini rumusnya yang ini nih. Ya, ini rumus. Kalau wong matematika rumusnya ini. Jadi mad ini bertemu dengan hamzah dalam kata yang sama. Maka dia disebut dengan istilah mad wajib muttasil. Contohnya apa? Kalimat contohnya jaa nasrullahi wal fath. Ini jaa panjangnya 4 sampai 5. Boleh 4, boleh 5. Dalam keadaan dia wasal. Dalam keadaan dia waqaf maka menjadi 6. Itu mad wajib muttasil.
Wajib muttasil, saya ulangi lagi, apabila dalam keadaan wasal dia dibaca 4 sampai 5 harokat panjangnya, tapi dalam keadaan wakaf dia akan menjadi 6 harokat maksimalnya. Idza jaa nasrullahi wal fath man ya'mal su'a. Ini yang kedua. Waji'a bin nabiyyin. Ini. Jadi ini kalimat mad wajib, ini kalimat mad wajib yang saya kira itu tadi. Jadi kalau ada antum ketemukan begini ya nih. Ya pasti panjang. Su'a dia pasti panjang. Kemudian apa lagi? Ji'a dia pasti panjang. Itu satu kalimat, ini semua satu kalimat. Su'a satu kalimat, ja'a satu kalimat, ji'a juga satu kalimat. Ini datang, ini keburukan. Su'an keburukan, ja'a datang. Itu kalimatnya cuma satu kalimat, dalam satu kalimat dia bertemunya. Mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat nih. Ini madnya nih. Alif yang jatuh setelah fathah bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Wawu yang jatuh setelah dhammah bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ya yang jatuh setelah kasrah bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, hamzahnya ini nih. Waji'a, ji'a. Bisa dipahami sampai di sini ya? Nah. Mudah sebenarnya. Ya, yang penting hafal dulu rumusnya. Mad wajib mutasil apabila ada mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang sama atau dalam satu kalimat kata. Baik, kita lanjut yang kedua, mad jaiz munfasil. Silakan dibaca Dinda. Sandi. Mad jaiz munfasil yaitu mad yang bertemu hamzah dalam kata yang terpisah. Mad ini dibaca panjang 4 atau 5 harokat ketika wasol dan dibaca panjang 2 harokat ketika waqaf. Kembali ke hukum asalnya yaitu mad asli. Contoh. Iya, coba contoh. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida fi ahsani taqwim. Ya. Fi ahsani taqwim. Taqwimin. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Nah, pembagian yang kedua dari mad far'i yang bertemu dengan hamzah yaitu mad jaiz munfasil.
mad jaiz munfasil. Apa mad jaiz munfasil? Tadi sudah disebutkan sama Dindo Sandi, yaitu mad yang bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Kalau yang tadi mad wajib muttasil dalam satu kata, ini yang kedua ini beda redaksinya, yaitu dia bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Jadi boleh dua kata, boleh lebih daripada dua kata. Yang penting dia lebih daripada satu kata. Itu kata terpisah. Akan lebih mudah dicerna kalau kita melihat contohnya. Tadi sudah disebutkan sama Dindo Sandi bahwasanya dia dibaca 4 sampai 5 harokat panjangnya ketika wasal, dan ketika waqaf dia akan kembali kepada panjang aslinya, 2 harokat saja. Itu bedanya dengan mad wajib. Wa ma umiru illa liya'budullah. Ini panjangnya 4 sampai 5 sama. Ketika wasal sama dengan mad jaiz, mad wajib ini. Mad jaiz ini sama dengan mad wajib ketika wasal. Wa ma umiru illa liya'budullah fi ahsani taqwim. Itu contohnya. Nah, ini kata nih, ini bapak-bapak, ini kata yang berbeda lagi, ini pun kata berbeda lagi. Nah, dia tidak satu kata, jadi dia banyak kata, maksud saya. Satu kata, 2 kata, 3 kata, bahkan menjadi banyak kata. Bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Bapak lihat satu aja. Wa ma umiru, wa ma umiru illa wa ma umiru. Nah, ini ma-nya. Ada mad, ini mad ya. Alif jatuh setelah fathah, bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Bisa nih. Katanya terpisah. Bertemu dia tapi pisah. Tidak satu kata. Tuh, beda dengan tadi. Ja'a satu kata itu. Datang. Su'a kejelekan satu kata. Ji'a juga datang juga satu kata. Kalau ini wama umiru, dan tidaklah umiru, diperintah kalian semuanya. Itu artinya wama umiru, dan tidaklah umiru, diperintah kalian semuanya, illa kecuali liya'budullah, untuk menyembah kepada Allah. Ini kalimatnya itu beda. Ini dan ini sudah berbeda, beda makna, beda arti, dan beda kalimatnya. Itu ya, bisa dipahami? Fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna Allah ciptakan. Qad khalaqanal insana fi
ahsani taqwim. Sungguh Allah jadikan kita manusia ini dalam bentuk yang paling sempurna. Tak kata yang punya bentuk makhluk Allah seperti kita ini, kecuali yang manusia inilah. Jin beda dengan kita, malaikat beda dengan kita. Kita yang paling sempurna penciptaannya, indah manusianya. Dia akan menjadi lebih tinggi daripada malaikat kalau dia bertakwa kepada Allah. Dia akan menjadi lebih rendah daripada binatang kalau dia menuruti hawa nafsunya. Itu manusia. Sampai di sini paham bapak-bapak, saudara sekalian, sahabat-sahabat? Paham ya? Ini contohnya. Nah, ini juga dalam kalimat yang berbeda. Ini satu kalimat, saudara. Ahsani kalimat yang berbeda. Sudah. Tidak bisa satu kalimat itu. Jadi bertemunya dengan hamzah dalam kalimat yang terpisah. Itu maksud. Baik, yang ketiga sekarang, mad silah tawilah. Mangci, silakan Mangci, Ripin. Kan Mangci, definisinya Mangci. Mad silah tawilah yaitu huruf ha dhamir yang bertemu hamzah dalam kata yang terpisah. Mad ini dibaca 4 atau 5 harkat ketika wasal dan menjadi huruf ha sukun ketika waqaf. Contoh, annama lahu akhladah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Lanjut. Ma lahu akhlada. Terus apa lagi Manci? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Oke. Indahu illa bi'idnih. Baik. Cukup. Malahu akhlada. Baik, kita kembali masuk ke dalam pembahasan mad far'i yang bertemu hamzah. Masuk ke pembahasan yang ketiga, pembagiannya itu mad silah tawilah. Silah itu adalah menyambung. Silah menyambung. Silaturrahim menyambung rahim. Apa rahim? Ya rahim ini, rahim ibu kita. Saudara kandung itu kan satu rahim. Saudara seiman ya, itu juga saudara kita. Jadi orang yang memutuskan silaturrahim berarti dia memutuskan persaudaraan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan oleh Allah untuk masuk dalam syurga bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturrahim kepada saudara kandungnya. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturrahim. Mad silah tawilah. Silah artinya sambung, tawilah artinya panjang. Kemarin kita membahas mad silah qasirah. Silah sambung, qasirah pendek. Kemarin pendek cuma 2 harokat, kalau ini 5 harokat. Mad bertemu dengan hak dhamir dalam kata yang terpisah. Bertemu hak dhamir dalam kata yang terpisah. Mad bertemu dengan hak dhamir atau hak dhamir bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Jadi hak dhamirnya harus bertemu dengan hamzah. Malahu akhladah. Malahu akhladah. Ini hak dhamirnya yang menyambungkan.
ini hamzahnya dalam kata yang terpisah, maka dia dibaca 4 sampai 5 harokat panjangnya. Kemudian ini juga 4 sampai 5 harokat panjangnya, bertemu dengan hamzah yang berbeda. Baik, sampai di sini para sahabat sekalian. Ada yang mau ditanyakan mungkin, yang kurang paham tentang apa yang tadi saya uraikan mengenai mad far'i yang bertemu dengan hamzah? Nah, ini ada catatan penting dalam buku ini disebutkan, masih di halaman 91, bapak-bapak boleh baca di situ, masih dalam kategori mad silah tawilah. Di bawah dari contoh ya, annama lahu akhladah man zalladhi yashfa'u 'indahu illa biizni, ada satu keterangan yang menggelitik. Menurut sebagian ulama, baik mad jaiz munfasil maupun mad silah tawilah boleh dibaca 2 harokat dengan tetap memperhatikan keseragaman madnya. Saya ulangi, menurut sebagian ulama, mad jaiz munfasil maupun mad silah tawilah boleh dibaca 2 harokat saja dengan tetap memperhatikan keseragaman madnya. Jadi madnya harus seragam. Kalau duo, kalau dari pucuk. Kalau dari pucuk lampat 4 kalau saya itu. Ya. Boleh duo. Contoh, annama lahu akhladah man zalladhi yashfa'u 'indahu illa biizni. Harusnya kan annama lahu akhlada, atau kita baca wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Boleh panjang seperti itu. Fi ahsani taqwim, fi ahsani taqwim, boleh. Asal seragam dari mulai ayat pertama sampai ayat yang terakhir itu seragam, 2 2 2 2 2. Seperti itu maksudnya seragam, dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir seragam 2 semuanya, tidak boleh belang-beleng. Seperti Syekh Sudais kalau membaca dia pendek, cuma 2 harokat. Itu mad wajib maupun mad jaiz kadang dibacanya 2 harokat. Kalau kita sering dengerin murattalnya Syekh Sudais, kita akan ketahui itu. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Baca pendek, harusnya dibaca panjang. As-sufaha itu panjang, mad wajib itu. Kemudian yahdi man yasha itu panjang, 5 harokat juga, mad wajib juga, tapi dibacanya 2 harokat sama Syekh Sudais. Boleh, boleh, asal seragam semuanya dari mulai ayat pertama sampai ayat yang ke bawahnya seragam galau-galau. Apakah tidak merubah arti, Ustaz? Tidak merubah arti, ya, tidak merubah arti. Makanya beliau berani membaca di 2 harokat, tidak 5 harokat. Itu para bapak sekalian. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian dulu. Jadi kita sudah membahas mad. InsyaAllah nanti kita lanjutkan untuk membahas mad berikutnya, yaitu mad yang bertemu huruf sukun asli. Ada mad farqi, ada mad lazim mukhaffaf kalimi,
Ada mad lazim musaqqal kalimi, ada mad lazim mukhaffaf harfi, dan ada mad lazim musaqqal harfi. Insyaallah nanti kita bahas selanjutnya. Baik para bapak, para sahabat sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lanjutan, mari sama-sama kita tutup perjumpaan kita, ada pelajaran kita pada malam hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi aktivitas belajar dan mengajar kita malam hari ini. Wahid isnani salasa du'aan. Allahumma rahamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Kita tutup bersama dengan melafadzkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.